Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nugraha, kelas 11 IPS 2 absen 11. Dalam video ini saya ingin melakukan percobaan praktikum koloid, yakni efek Tyndall. Nah, sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih efek Tyndall itu. Koloid memiliki berbagai macam sifat yang dapat membedakan antara suspensi dan larutan. Salah satu sifat koloid adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel-partikel koloid, sehingga tampak seperti titik-titik terang atau lintasan cahaya. Dalam praktikum ini, kita membutuhkan 3 gelas kaca bening berisi air H2O sebagai zat pelarut. Penggunaan gelas kaca ini untuk mengetahui perbedaan dan juga fasa yang ada dalam larutan, suspensi, dan juga koloid. Nah, di sini untuk solut atau zat pelarut di sini saya menggunakan kopi, garam, dan susu kental manis coklat. Langkah pertama, masukkan serbuk kopi lalu aduk hingga terlarut sampai sempurna. Selanjutnya yang kedua, masukkan garam dapur atau NaCl ke dalam gelas kedua, lalu aduk hingga terlarut sampai sempurna. Dan yang terakhir, kita masukkan susu kental manis ke dalam gelas ketiga, lalu aduk hingga terlarut sampai sempurna. Jika sudah, diamkan beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, kita dapat melihat perbedaan pada gelas pertama, yaitu larutan kopi. Di sini terdapat 2 fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan terlihat tidak stabil. Pada gelas kedua ada larutan garam. Di sini terdapat 1 fase homogen yang jernih serta stabil dan tidak ada endapan. Pada gelas terakhir atau ketiga, yaitu larutan susu, di sini hanya terlihat 1 fase, tetapi sebenarnya ada 2 fase atau lebih dan terlihat keruh dan juga tampak stabil. Dalam praktikum kali ini saya menggunakan senter untuk sumber cahaya untuk mengetahui adanya efek Tyndall pada larutan suspensi dan juga koloid. Pada gelas pertama, yaitu larutan garam, cahaya terlihat jelas dan cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas serta cahaya dapat menembus kertas, dan efek Tyndall dalam larutan ini tidak tampak, maka dari itu larutan garam disebut sebagai larutan. Pada gelas kedua, yaitu larutan susu, di sini cahaya tidak dapat diteruskan atau menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang merupakan ciri dari koloid, maka larutan susu ini disebut sebagai koloid. Pada gelas ketiga, yaitu larutan kopi, cahaya dalam senter tidak dapat dilewati ke sisi lain gelas serta tidak menembus kertas, melainkan cahaya hanya memudar dalam larutan, maka larutan ini bisa disebut dengan suspensi. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan efek Tyndall yakni pada gelas pertama, yaitu larutan garam, termasuk larutan karena dapat meneruskan cahaya dan partikel antara air dengan garam tidak dapat dilihat. Pada gelas kedua, yaitu larutan susu, larutan ini termasuk koloid karena larutan ini tidak dapat meneruskan cahaya dan juga 2 partikel antara susu dengan air tidak dapat dilihat. Pada gelas terakhir, yaitu larutan kopi, ini termasuk suspensi karena larutan ini dapat meneruskan cahaya dan 2 partikel antara kopi dan air masih dapat dilihat dengan jelas. Sekian praktikum koloid efek Tyndall dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.